percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di Renungan Tengah Minggu Assembly Church. Apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Juli, di mana selama bulan Juli Assembly Church memiliki seri tema Gereja yang Kuat dan Penuh Kuasa. Mari untuk melanjutkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang mau kita belajar. Maka renungan malam hari ini saya beri judul
masih sama kuat. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan sepanjang hari dan sepanjang 1 minggu ini, sehingga kami tidak kurang sesuatu apapun yang terbaik yang daripada Engkau ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami, terima kasih kami ya Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus berkaryalah atas kami semua. Biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menilik setiap hati kami, mengubahkan kami ya Bapa. Paradigma yang lama Tuhan Kau gantikan Tuhan dengan paradigma pengertian hikmat yang baru Tuhan, yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan yang menyediakan waktu untuk dengar-dengaran ya Bapa, untuk belajar Tuhan, untuk mengerti lebih lagi ya Tuhan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk taat dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar dari seorang pahlawan Israel yang bernama Kaleb. Kaleb bin Yefune itu berasal dari suku Yehuda. Kaleb adalah orang yang terpilih dari sukunya untuk mengintai tanah Kanaan bersama dengan 11 suku Israel lainnya. Mari kita lihat di Yosua 14 ayat 6-15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya." Berhenti sampai di situ dulu Bapak Ibu. Mari kita lihat laporan atau hasil pengintaian ke-12 orang dari setiap suku yang dipilih untuk mengintai. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya ceritanya, bahwa mereka dari setiap suku dipilih 1 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, setelah lewat 40 hari, mereka pulang dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Nah, mereka mulai menceritakan nih hasil dari pengintaian mereka selama 40 hari. 10 pengintai mengatakan, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana." Namun Yosua mencoba menenteramkan hati bangsa Israel di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." 10 pengintai mengatakan, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Kaleb berkata, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita
telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Itulah hasil laporan dari ke-12 pengintai. 10 pengintai mengatakan benar negeri itu berlimpah dengan susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka bilang negeri itu luar biasa. Memang kenyataannya bangsanya yang menduduki negeri itu orang-orang enak. Tapi Kaleb dan Yosua bilang jangan takut sebab Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan berkenan, Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi ada 2 laporan yang berbeda. 10 pengintai coba mempengaruhi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan kepada Tuhan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Maka untuk melanjutkan Yosua 14 yang tadi kita baca terhenti, Kaleb bilang, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Firman yang mana, Bapak Ibu Saudara, yang Kaleb katakan? Itu ada di Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itulah firman yang Kaleb terima ketika ia mengintai tanah perjanjian. Itu janji yang diberikan kepada Kaleb. Makanya dia datang kepada Yosua pada saat itu untuk mengingatkan bahwa Kaleb itu berpegang pada janji Tuhan yang dikatakan di Bilangan 14:24. Apa yang membuat Kaleb dan Yosua berbeda dari 10 pengintai lainnya? Yang saya garis bawahi adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb dan Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah kunci yang membuat mereka menjadi kuat. Selain itu, apa yang dapat kita belajar dari Kaleb? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk pembacaan kita di Yosua 14 ayat 6 dan 5 sampai 15 tadi. Ada 2 poin ada 2 poin atau 2 hal yang saya mau bagikan dari kita belajar kepada Kaleb. Yang pertama adalah terima dan percaya. Itulah yang Kaleb lakukan. Dia terima, tidak hanya di Bilangan 14:24 yang tadi kita baca saja Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke negeri yang baik yang berlimpah dengan susu dan madunya, itu Tuhan tuh sudah berfirman kepada Musa. Dan Musa pasti sampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga salah satunya adalah Kaleb menangkapnya. Dan dia terima dan percaya. Makanya pada saat setelah lewat 40 hari mereka mengintai negeri itu, Kaleb bisa dengan mantapnya berkata, tidak, negeri itu pasti bisa kita masuki, bisa kita rebut, bisa kita duduki. Karena sejak Allah berfirman kepada Musa, Kaleb tuh menerima gitu dan percaya apa yang Tuhan telah firmankan kepada Musa, sehingga membuat dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia terima dan percaya. Itu janji yang tidak langsung Tuhan katakan kepada Kaleb, tapi Tuhan berfirman kepada Musa. Kaleb menerimanya dan percaya. Janji yang Kaleb terima adalah yang tadi di Bilangan 14 ayat 24 katakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb terima dan percaya. Itu poin yang pertama yang kita belajar. Poin kedua, mari kita lanjutkan pembacaan kita di Yosua 14 ayat 6 sampai 15 tadi yang sempat terhenti.
Kita lanjutkan di kita kembali ayat ke-7 ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Yang pertama, Kaleb terima dan percaya apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, Kaleb bekerja dan berperang. Bekerja dan berperang berbicara waktu 45 tahun Kaleb harus bekerja dan berperang untuk mendapatkan Hebron yang tadi barusan kita baca ya Bapak Ibu Saudara. Kaleb setia. Berapa kali di situ dikatakan sebab Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kesetiaan Kaleb tidak diragukan. Ketaatannya, dia tidak hanya taat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia juga taat kepada pemimpin, kepada Musa dan kepada Yosua yang mungkin jauh lebih muda dari Kaleb. Tapi Kaleb terus bekerja dan berperang untuk mendapatkan janji Tuhan itu terhadap tanah yang di negeri yang dimasukinya. Itulah yang membuat Kaleb masih sama kuat ketika ia mengintai negeri itu pada usia 40 tahun. Dan karena bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan murka terhadap bangsa Israel, dan sehingga generasi-generasi yang lalu tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatilah yang membuat mereka masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan bersama dengan generasi-generasi baru berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dua hal inilah yang dapat kita belajar dari Kaleb. Kunci Kaleb memperoleh janji Tuhan atau negeri yang dimasukinya. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang dapat kita belajar dari Kaleb adalah ketika Kaleb menerima janji atau mungkin visi ya dari Musa, dari Tuhan ke Musa,
sampai dia menerima janji sendiri, dia tuh terima dan percaya, hanya terima dan percaya. Itu yang pertama yang dapat kita belajar. Yang kedua, bekerja dan berperang. Bekerja berperang membutuhkan waktu. Kaleb membutuhkan waktu 45 tahun. Tapi Kaleb tetap teguh, tidak goyah. Kekuatannya tetap sama seperti yang tadi kita baca. Ketika ia berumur 40 tahun dan ketika saat dia menagih, kalau saya boleh katakan menagih, datang menghadap Yosua di Gilgal untuk mungkin menagih, karena sebelumnya ada pembagian tanah Kanaan. Jadi Kaleb menagih kepada Yosua untuk Hebron, dan Kaleb harus memperjuangkannya selama 45 tahun. Tapi Kaleb tetap memiliki hati yang teguh, hati yang bulat, hati yang tidak goyah. Dia tetap setia, tetap taat siapapun pemimpin yang ada, dan dia tetap taat kepada Tuhan. Mari saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, kunci untuk masih sama kuat adalah mengikut Tuhan dengan segenap hati. Artinya bulat, teguh, tidak tergoyahkan. Temukan janji dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Jika masih belum menemukan apa panggilan hidupmu, minta terus kepada Tuhan. Roh Kudus pasti akan membimbing dan mengarahkan. Ketika mendapatkan, mari terima dan percaya. Terus bekerja dan berperang untuk merebut dan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sudah tentukan atas kita. Saya berdoa agar kita semua masih sama kuat seperti Kaleb, sejak menerima keselamatan, mengerjakan keselamatan, dan menyelesaikannya sampai garis akhir. Itulah yang dapat saya bagikan malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Waktu Tuhan